Setuju nggak setuju, suami istri harus saling pikul memikul dalam hal mengisi kebutuhan ekonomi keluarga. Hai, perkenalkan kami Pak Sutri Muda dengan anak satu yang tinggal di Jayapura. Jadi guys, hari ini itu jadwalnya kami untuk bikin roti, tapi karena Pak suami udah pergi kerja, jadi semua kerjaan bikin roti aku harus kerjakan sendiri sampai Pak suami pulang dari tempat kerja. Kalian tahu, bukan cuma bikin roti, tapi aku juga harus sambil ngurus bocil satu ini guys. Jadi ya mau nggak mau aku harus gercep dan sigap, karena kalau nggak gitu nggak selesai-selesai. Belum lagi kan guys, ini anakku si Glenn nggak pernah mau diam. Silap mata, tahu kalian, udah pala dia naik ke atas sana, udah sampai di ujung sana. Jadi aduh, memang harus ekstra hati-hati lah aku menjaga dia ini. Tapi ya tetap aja nggak ada kata menyerah ya, nggak ada kata manja-manja. Jaga anak kita juga harus bisa menghasilkan cuan. Kalau masih ada orang yang bilang kan cari uang itu tugas suami, siapa yang bilang? Emangnya kalian mau hidup berkekurangan terus-terusan? Cuma bisa makan telur atau sekedar hidup berketergantungan sama orang lain? Nggak etis loh guys, kita masih sehat kok nggak dipergunakan. Dia kali mau tidur-tidur aja. Kalau kayak aku pribadi ya guys ya, aku tuh tipe orang yang benar-benar nggak bisa cuman diam-diam aja di rumah. Rasanya nih ya, mataku kayak gatal, tanganku gatal, kakiku gatal, semua lah gatal. Dalam otak-otakku ini kan, apalah yang bisa aku kerjakan ya biar bisa menghasilkan uang. Karena kalau semakin tidur aku, semakin berlama-lama aku di kamar, rasanya kepalaku ini panas sekali, kayak mau pecah gitu loh guys. Gimana guys? Kira-kira adanya kalian yang sama kayak aku? Astaga Glenn, kau bikin apa kah di situ? Asal lihat kamera langsung lah mau dikejar. Udah gak benar lagi nih. Makin ada aja gebrakannya. Udah aku bawa lah dulu si Glenn ini masuk ke kamar. Nanti aja lah aku lanjutkan lagi tuh, karena sebenarnya tinggal bungkus-membungkus aja sih. Kalau bagian panggang memanggang udah selesai dari tadi, jadi ya gampang aja nanti tuh. Sampai ke kamar, aku lihatlah kasurku ini ternyata berantakan kali guys. Dari tadi ternyata belum dibersihkan. Mau nggak mau ya aku bersihkan juga lah ya. Siapa lagi yang mau diharapkan? Sebelum tidur, aku ajak lah dulu si Glenn bermain kan, biar senang dia. Nah ini tuh ceritanya udah keesokan harinya ya guys. Pagi-pagi buta kayak gini kita bangun, kerjaan emaknya pertama kali yaitu ngasih anak makan. Karena kalau anak belum makan, dunia kita belum aman. Sementara Pak suami lagi sibuk dengan kerjaannya, yaitu menyusun-nyusun roti yang aku bikin kemarin. Karena roti itu harus diantar pagi-pagi guys. Lumayan kan kalau pagi-pagi biasanya orang banyak beli roti untuk sarapan. Ada yang mau berangkat kerja, ada yang mau berangkat ke sekolah, pokoknya macam-macam. Jadi memang harus cepat-cepat diantar. Kalau nunggu siang, orang yang mau pergi kerja atau sekolah udah pada berangkat. Sambil melanjutkan tugasnya masing-masing, di sini nggak lupa aku rayu-rayu lah dulu suamiku biar agak mesra kami sedikit. Karena beberapa hari ini agak-agak selek kami, diam-diaman, biasalah ya kan masalah rumah tangga. Udah tahu sendiri lah kalian ya, yang namanya menikah itu gesekan-gesekan pasti ada, apalagi lah benturan-benturan. Belum lagi kalau istrinya yang punya mulut kayak aku, nggak mau diam, ngoceh terus. Jadi karena udah agak enak hatiku, udah agak tenang, ku rayu-rayu lagi suamiku biar mau dia senyum. Karena sebenarnya nggak cakapan kami, karena akunya memang terlalu cerewet. Tapi ya balik lagi, laki-laki ini kok nggak dicerewetin, nggak bergerak.